sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita terus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Mari kita ketemu bersama-sama ucapan syukur kepada Tuhan. Syukurlah sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita teruslah setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Katakan kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Dia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersama-sama. Tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Mari kita nyatakan. Kan ku nyatakan
Siapa Yesus? Bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan. Sama-sama. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia, setia menjagaku. Mari kita nyatakan. Yang ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan yang berkuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selama. Mari kita nyatakan Tuhan kita Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa. Amin. Dia yang bertahta atas semesta. Mari kita katakan Allah kita Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Haleluya. Allah kita yang berkuasa, amin. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Dia Allah yang perkasa. Ajaib perbuatannya, ajaib karyanya bagi kita. Mari kita puji bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak
terbayangkan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus Raja yang mulia. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang peduli akan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya bagi kami di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 memuliakanmu.
dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekiara lama ya Rabba, sekiara lama ya Rama, Santoria lama nama namo. Sekiara lama ya Rabba, Sikoria lamo. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa, layak ditinggikan, layak diagungkan. Sekiara lama ya Rama ya Rabu. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal
karena COVID-19. Sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai penyakit sembuh bila dosa diampuni. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat yang kedua, ayat ke-6, dan ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat 2, ayat 6, dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Di sini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Kita sudah belajar bahwa firman Allah mengajarkan bahwa semua mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka supaya orang mengenal Dia, lalu percaya kepadanya. Firman Allah berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah tujuan mengapa mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus ditulis, yaitu supaya orang-orang mengenal siapa Yesus Kristus, percaya kepadanya, memperoleh hidup dalam namanya, dan menerima mujizat-mujizat yang mereka perlukan dalam menjalani hidup ini. Dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, kita belajar
bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan berkuasa untuk menyembuhkan dari sakit penyakit. Tetapi sebelum itu mari kita simak dahulu ajaran Alkitab tentang asal-usul penyakit. Alkitab mengajarkan bahwa sakit penyakit masuk melalui dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mengenal sakit penyakit. Firman Allah berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita melihat di sini, dosa mengakibatkan maut. Penyakit adalah proses menuju kepada kematian. Kita baca dalam firman Allah, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika manusia membangkang kepada perintah Tuhan ini dan memakan buah yang terlarang, sejak saat itu tubuh manusia mengalami proses kematian, mengalami proses menjadi tua, mengalami proses menurunnya fungsi organ tubuh dengan beranjaknya usia, sampai akhirnya mengalami kematian, sampai nanti diganti dengan tubuh kebangkitan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi manusia bisa jatuh sakit karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dunia ini tidak seorang pun memiliki ketaatan yang sempurna. Oleh karena itu, tidak seorang pun memiliki kesehatan yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal karena karunia kesembuhan ilahi yang bekerja di pelayanan mereka pun bisa jatuh sakit. Kita baca dalam Alkitab bagaimana Nabi Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan yang membuat Panglima Naaman yang sakit kusta menjadi tahir. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Hebat sekali karunia kesembuhan ilahi yang bekerja melalui Nabi Elisa. Sebab pada zaman dahulu, penyakit kusta adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tetapi ketika Nabi Elisa menjadi tua, firman Allah mencatat, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kita melihat di sini ada penyakit yang disebabkan karena menurunnya fungsi organ tubuh dengan beranjaknya usia. Tetapi ada pula penyakit yang disebabkan karena kelakuan manusia yang berdosa. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini,
Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Misalnya, orang yang berzina bisa terkena penyakit kelamin. Jadi orang bisa jatuh sakit karena dosa aktif, yaitu hidup dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, membenci, mendendam, tidak taat kepada pemimpin rohani, mengata-ngatai orang, atau melanggar salah satu atau beberapa dari ke-10 perintah Tuhan berikut ini. Orang bisa jatuh sakit bila mereka melanggar salah satu atau beberapa dari 10 perintah Tuhan ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Setiap pelanggaran perintah Tuhan bisa mengakibatkan sakit penyakit. Firman Allah berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Orang juga bisa jatuh sakit karena dosa kelalaian, seperti lalai merawat tubuh, kurang tidur, kebiasaan hidup, kebiasaan kerja, kebiasaan makan yang melanggar prinsip-prinsip ilmu kesehatan, kurang olahraga, kurang berjemur di cahaya matahari, dan sebagainya. Firman Allah berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang juga bisa jatuh sakit karena dosa di pikiran, seperti kurang percaya kepada kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga menjadi khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Padahal firman Allah menasihati kita, agar janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Karena dosa, manusia mengalami maut dan sakit penyakit. Tetapi puji Tuhan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di dalam nas yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Suatu kali, dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kebutuhan yang kelihatan adalah kesembuhan. Orang ini lumpuh, terbaring di tempat tidurnya. Tetapi Tuhan Yesus mengerti bahwa lebih dari sekedar kesembuhan, orang ini membutuhkan kepastian pengampunan dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Reaksi orang-orang yang mendengar kata-kata Tuhan Yesus ini adalah, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah. Sebab siapakah yang berkuasa mengampuni dosa selain daripada Allah saja?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Mengatakan dosamu diampuni lebih gampang daripada mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Sebab yang terakhir ini segera dapat terlihat kebenaran atau kebohongannya. Sehingga apabila orang ini benar-benar sembuh, berarti Yesus benar adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Kesembuhan orang lumpuh ini membuktikan bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa serta menyembuhkan dari sakit penyakit. Kesembuhan orang yang sakit lumpuh ini juga membuktikan bahwa penyakit sembuh bila dosa diampuni. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Di sini Tuhan Yesus jelas membuktikan bahwa kesembuhan orang yang sakit lumpuh ini adalah akibat dari dosa yang diampuni oleh Tuhan. Kesembuhan orang yang sakit lumpuh ini adalah bukti yang kelihatan bahwa dosanya memang sudah diampuni oleh Tuhan. Bila Allah mengampuni, Dia menyembuhkan. Bila Allah menyembuhkan,
berarti Dia sudah mengampuni. Firman Allah berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apabila Tuhan mengampuni dosa, Dia juga menyembuhkan dari sakit penyakit. Inilah yang dialami orang yang lumpuh ini. Ini juga yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, orang bisa sakit karena dosa aktif, karena melanggar perintah Tuhan. Orang bisa sakit karena dosa lalai, seperti lalai menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat yang mentaati hukum ilmu kesehatan. Orang bisa sakit karena dosa pikiran atau kurang percaya akan kesetiaan Tuhan, sehingga cemas, khawatir, takut, dan sebagainya. Yang kedua, secara umum, manusia bisa sakit karena semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Akibatnya tubuh manusia mengalami proses kematian, mengalami proses menjadi tua, mengalami proses menurunnya fungsi organ tubuh dengan beranjaknya usia, sampai akhirnya mengalami kematian, sampai nanti diganti dengan tubuh kebangkitan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan hal ini dibuktikannya diantaranya dengan menyembuhkan orang dari sakit penyakit mereka. Bila Tuhan mengampuni, Dia menyembuhkan. Bila Tuhan Yesus menyembuhkan, berarti Dia sudah mengampuni. Yang keempat, kita belajar di sini, Yesus juga adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan dari sakit penyakit. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita lakukan. Bila kita sakit, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah ada dosa yang perlu kita mintakan pengampunan dari Tuhan? Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berjanji, bila kita mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Termasuk di dalam tindakan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan ini adalah Tuhan menyembuhkan tubuh kita dari penyakit yang ditimbulkan oleh dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda akan minta Roh Kudus menyelidiki hati Anda. Anda akan minta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Anda akan minta Tuhan menyembuhkan Anda dari sakit penyakit Anda semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat seperti cukup gizi, cukup tidur, cukup berjemur, cukup berolahraga, dan mematuhi hukum-hukum ilmu kesehatan. Kita juga dapat menjaga kesehatan dengan melakukan upaya terbaik untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Firman Allah berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Adalah janji yang bersyarat. Bila kita melakukan bagian kita, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, kata firman Tuhan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manusia agar terhindar dari sakit penyakit dan mengalami kesembuhan dari Tuhan adalah dengan mematuhi perintah dan ketetapan Tuhan. Perintah dan ketetapan Tuhan ini diantaranya adalah ke-10 perintah Tuhan yang tadi sudah kita baca. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah bersungguh hati dalam beribadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan berjanji akan menjauhkan kita dari kekurangan. Tuhan berjanji akan memberkati roti makanan dan air minuman kita. Tuhan berjanji akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita bila kita setia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan? Ataukah ibadah sudah menjadi sekedar kebiasaan atau bahkan cuma kewajiban saja? Ibadah juga berbicara mengenai tekad kita untuk mentaati perintah dan ketetapan Tuhan. Apakah kita masih bersemangat untuk membaca Alkitab supaya kita tahu apa perintah dan ketetapan Tuhan yang perlu kita patuhi? Ataukah membaca Alkitab sudah menjadi sekedar kebiasaan atau bahkan cuma kewajiban saja? Bila ini menjadi keputusan Anda akan meminta agar Tuhan menolong Anda untuk bersungguh hati dalam beribadah kepada Tuhan dan bersungguh hati dalam membaca dan mentaati firman Allah. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan, penyembuhku, Engkau Tuhan, obatku. Kau beri firman, sembuhkan aku. Engkau Tuhan,
obatku. Engkau Tuhan, Juru Selamat. Engkau Tuhan, Penebus. Kau beri nyawa, tebus dosaku. Engkau Tuhan, Penebus. Engkau Tuhan, Penolongku. Engkau Tuhan, Pembaptis. Kau beri Roh-Mu, renungkan aku. Engkau Tuhan, Pembaptis. Engkau Tuhan, Maha Mulia. Engkau Tuhan, Rajaku. Kau kan datang, bangkitkan aku. Engkau Tuhan, Rajaku. Baik, yang terakhir sekali lagi. Engkau Tuhan, Maha Mulia. Engkau Tuhan, Rajaku. Kau kan datang, bangkitkan aku. Engkau Tuhan, Rajaku. Baik, yang terakhir sekali lagi. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Maha Mulia. Engkau Yesus, Rajaku. Kau kan datang, bangkitkan aku. Engkau Yesus, Rajaku. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan, obatku. Kau beri firman, sembuhkan aku. Engkau Tuhan, obatku. Engkau Tuhan, Juru Selamat. Engkau Tuhan, Penebus. Kau beri nyawa, tebus dosaku. Engkau Tuhan, Penebus. Engkau Tuhan, Penolongku. Engkau Tuhan, Pembaptis. Kau beri Roh-Mu, renungkan aku. Engkau Tuhan,
Basanda Toria Labo Sanda Toria Laba Sanda Toria Laba Laba Sanda Toria Labo Horia Laba Sanda Toria Labo Sa Iria Laba Kushai Kakara Laba Kushai Kakara Laba Kushai Iria Laba Sanda Toria Labo Horia Laba Sanda Toria Labo Sa Iria Laba Kushai Kakara Laba Kushai. Sementara musik dimainkan, saya mohon setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Iria labo laba tanda toria labo thika kara laba kusyai kakara laba kusyai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah ada dosa yang perlu kita mintakan pengampunan dari Tuhan? Bila ada, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iria laba tanda toria labo fika kara laba kusyai kakara laba kusyai. Mari kita mawas diri. Apa kita lalai dalam menjaga kesehatan kita? Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk tertib menjaga kesehatan kita dengan gaya hidup sehat dan dengan hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah. Mari kita mawas diri. Bagaimana dengan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan? Ataukah ibadah sudah menjadi sekedar kebiasaan atau bahkan cuma kewajiban saja? Mari kita mawas diri. Ibadah juga berbicara mengenai tekad kita untuk mentaati perintah dan ketetapan Tuhan. Mari kita mawas diri. Apakah kita masih bersemangat untuk membaca Alkitab, supaya kita tahu apa perintah dan ketetapan Tuhan yang perlu kita patuhi? Ataukah membaca Alkitab sudah menjadi sekedar kebiasaan atau bahkan cuma kewajiban saja? Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk bersungguh hati dalam beribadah kepada Tuhan dan bersungguh hati dalam membaca dan mentaati firman Allah. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Iria laba kusyai kakara laba tanda toria labofa kakara laba kusyai kakara laba kusyai. Iria laba tanda toria labofa kakara laba kusyai karaba kusyai. Bapa kami yang di sorga,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan pengampunan Tuhan untuk setiap orang yang berdosa karena pernah menyembah Allah asing. Ampunilah ya Bapa setiap dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah ya Bapa setiap dosa tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah ya Bapa setiap dosa tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa setiap dosa tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa setiap dosa terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati dan tidak mengampuni. Ampunilah ya Bapa setiap dosa yang terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, hawa nafsu dan penyimpangan seksual. Ampunilah ya Bapa setiap orang yang berdosa, mencuri, berdusta, serakah, dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah. Ampunilah ya Bapa setiap dosa pelanggaran firman Tuhan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar semua kutuk-kutuk karena dosa-dosa ini kiranya dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan roh jahat yang bekerja karena dosa-dosa ini kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit yang disebabkan karena dosa-dosa ini kami mohon agar disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Tolong saya Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Tolong saya Tuhan untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan dengan mentaati firman-Mu. Tolong saya Tuhan untuk setia beribadah kepadamu. Tolong saya Tuhan untuk haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkat tangan saudara sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang butuh kesembuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya Bapa. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang mengangkat tangannya sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan kiranya menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah Tuhan tolong. Agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan Tuhan buka jalan. Agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan. Kami mohon Tuhan menyediakan dengan limpahnya bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan.
Jauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik, ya Bapa. Kami mohon agar orang tua diberi hikmat untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan laki-laki atau perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh kecemasan, roh kekhawatiran. Kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh takut ditolak, roh menolak orang lain. Aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ku Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 081133737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 081133737. Tuhan Yesus memberkati. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak